Oke, kali ini kita bakal bahas soal tentang fungsi komposisi ya. Dengan fokusnya adalah tentang daerah asal, domain, kodomain, range gitu ya. Oke, ini ada fungsi kayak gini, namanya fungsi tangga gitu ya. Jadi dia terdefinisi untuk interval tertentu. Jadi kalau intervalnya berubah mengikuti aturan yang ada, dia juga nilainya bakal berubah mengikuti itu ya. Terdefinisinya jadi bakal berbeda. Oke, daerah asalnya itu gimana? Daerah asal atau domain. Nah, gampangannya kamu melihat aja, lihat intervalnya kalau fungsi tangga itu. Lihat intervalnya ini kurang dari min 1 gitu ya. Berarti negatif gitu. Negatif di bawah min 1 gitu, kurang. Nah, ini lebih dari min 1 berarti dari di atasnya min 1 tuh, min 0, seterusnya ke atas. Ini ada yang positif juga, ada yang negatif. Nah, ini positif. Nah, artinya ini apa? Baik positif, baik negatif, baik 0 itu semua ada di sini, ada juga di sini. Artinya X-nya mau kita masukin berapapun bisa gitu ya. Semua X yang kita masukin akan terdefinisi dengan baik. Kalau seperti itu, berarti semua X yang dimasukkan menghasilkan nilai, bakal menghasilkan nilai yang terdefinisi dengan baik. Berarti domainnya adalah himpunan bilangan real. Jadi semua X elemen real masuk ke sana. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Kayak gitu ya. Oke, jadi nggak perlu menghitung tuh kalau soal kayak gitu. Nah, ini mungkin agak menghitung gitu ya kalau kita ditanyakan daerah hasil. Karena daerah hasil itu kemungkinan paling besarnya kodomain, tapi bisa jadi subset saja gitu ya. Subset saya dari domain, dari kodomain. Jadi nggak semuanya masuk. Oke, kita lihat caranya gimana. Oke, kita lihat aja. Kalau misalnya intervalnya paling rendah kan ini, kurang dari min 1. Berarti untuk X kurang dari sama dengan min 1, fx-nya jadi berapa tuh? Fx-nya jadi min 3 gitu ya. Nah, kalau gx-nya, kalau di bawah min 1 itu berapa? Nah, kalau di bawah min 1, loh kan nggak ada di sini yang bawah min 1, adanya di bawah 1. Ya kan di bawah min 1 itu pasti di bawahnya 1. Jadi dia masuk ke sini. Berarti gx-nya akan jadi 3. Berarti f min g-nya itu sama dengan min 3 kurang 3. Jadinya min 6. Oke. Kemudian kalau untuk kita ganti warnanya ya. Kalau misalnya untuk X-nya sama dengan setelah di bawah min 1, karena yang paling kecil itu, sekarang X-nya di atasnya min 1 gitu, tapi di bawahnya 1 gitu ya. Kita satukan gitu ya. Nah, berarti fx-nya jadi berapa? Fx-nya tetap min 3 karena masih, oh sorry, di atasnya ya, di atasnya min 1. Berarti di atasnya min 1 yang ini. Berarti dia jadinya X, fx sama dengan X. Kemudian gx-nya kalau di bawah, masih di bawah 1, berarti dia masih ke sini juga. Berarti gx-nya sama dengan 3, berarti f min g-nya sama dengan x min 3. Oke. Nah, kalau misalnya untuk yang terakhir x-nya setelah kurang dari 1 berarti pasti lebih dari sama dengan 1. Berarti f-nya bagaimana? Nah, kalau lebih dari sama dengan 1 ya pasti lebih dari min 1 dong, gitu ya. Jadi fx-nya sama dengan x, kemudian untuk gx-nya akan sama dengan lebih dari sama dengan 1, 2x kuadrat plus x. Berarti f min g-nya sama dengan x min, hati-hati, jangan lupa dikurungin, karena dia hasilnya akan beda. Jadi min 2x kuadrat, karena ini saling menghabiskan ya. Oke, berarti kalau saya masukkan di bawah min 1, daerah hasilnya itu 6. Min 6, sorry. Kalau di antara min 1 dan 1, saya masukkan angkanya dari domain, hasilnya nanti kodomainnya x min 3. Berarti kalau x min 3 itu ada di antara mana sih? Nah, kalau misalnya x-nya di antara min 1 dan 1, kalau x min 3 berarti itu ada di antara 1 kurang 3 itu min 2. Min 1 kurang 3 min 4. Jadi dia daerah hasilnya adalah untuk yang X-nya dari di antara min 1 dan 1 itu min 4 sampai min 2. Kalau yang di ini min 6. Bagaimana dengan yang min 2x kuadrat?
berarti kalau min 2x kuadrat gitu ya, kalau masuk x-nya 1 kuadrat 1, berarti min 2. Kalau 2 kuadrat 4 kali 4 kali min 2 min 8, artinya selalu kurang dari min 2. Oke, ini range-nya ya, jadi ini range-nya sorry, min 2. Nah, jadi karena x-nya lebih besar sama dengan 1 ya, ikut syaratnya begitu, sehingga batas tertingginya yang bisa dicapai adalah min 2 gitu ya. Batas terendahnya berapa? Nah, bisa banyak gitu ya. Oh, ini cuma min 6 Kak, min 4. Ya enggak, kalau x-nya di sini gimana tuh? Kalau x-nya masuk ke situ misalnya 5 kali pangkat 2 25 jadi min 50. Jadi bisa lebih 50 dan seterusnya. Artinya nilainya itu sampai min tak hingga. Jadi jawabannya adalah sampai minta hingga dan batas kanannya adalah min 2. Ini artinya kalau lurus begini berarti menutup, tertutup gitu ya, nyampe min 2. Tapi kalau lengkung gitu ya, kalau lengkung itu artinya dia nggak nyampe minta hingga tapi menuju ke sana. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A lagi. Kayak gitu. Oke, bagi kamu yang udah berlangganan nih di analitika, kamu bisa nyobain tryout di analitika yang soal-soalnya udah up to date banget. Selain itu juga di situ pembahasannya udah komplit dan ada Ica AI di sana yang bisa membantu kamu untuk nge-review pembahasan mungkin dengan gaya bahasa yang lain yang bisa kamu pahami gitu. Jadi bisa kamu tanyain sampai benar-benar paham. Coba aku tunjukin. Nah, ini contohnya kalau aku lagi nge-review part 14 pengetahuan kuantitatif. Nah, ini banyak yang salah katanya di sini. Nah, misalnya kayak gini. Ya. Nah. Oke. Oh, ini yang mudah ya. Oke, misalnya kita coba yang banyak salah nih, yang mana nih? Nah, misalnya pengetahuan kuantitatif. Oke, mana tuh? Oke. Nah, ini nomor 1. Oke, nah kalau kamu masih bingung nih kan, mungkin kayaknya kok kurang jelas ya di pembahasannya, menurut kamu belum bisa kamu pahami, jangan ragu untuk nanya Ica aja ya. Di sini bisa kamu coba tanyain, misalnya dengan format pertanyaan, kamu bisa ganti format pertanyaannya sesuai kebutuhan kamu tentunya gitu ya. Nanti dia akan membantu kamu untuk menjawab. Kalau kurang jelas kamu bisa bertanya lagi, coba lebih detail dan seterusnya. Nah, akan ada syarat pertanyaan juga yang bisa mengarahkan kamu untuk memahami konsep tentang pertanyaan, tentang soal yang ditanyakan ini dengan lebih baik lagi. Oke, kayak gitu aja untuk saat ini.